Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada Kamis 13 Maret. Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS periode 2020-2024. Mengutip tribunnews.com, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, membenarkan penggeledahan tersebut. Bani mengatakan pengusutan perkara itu berdasarkan surat penyidikan pada Kamis 13 Maret. Pada hari yang sama, Kejari Jakpus juga menerbitkan surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan. Jaksa penyidik menggeledah di beberapa tempat, di antaranya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan. Tepatnya di kantor Komdigi, kemudian apartemen Oasis, kantor Menara Salemba, Dekotel Ruko Permata Hijau, kemudian beberapa rumah di Cinere, Bogor, dan Cilandak. Kendati demikian, Bani tidak menjelaskan mengenai ruang apa yang pihaknya geledah di kantor Komdigi. Namun, salah satunya adalah ruangan Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Komdigi, Bambang Dwi Anggono. Saat ditanya kembali apakah benar ruangan Bambang digeledah oleh penyidik Kejari Jakpus, Bani hanya mengatakan bahwa penggeledahan dalam perkara ini dilakukan terhadap pihak-pihak terkait. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, satu di antaranya mata uang asing US dollar, Singapore dollar, dan rekening berisi 1 miliar rupiah. Kemudian ada 3 mobil, yaitu mobil CR-V tahun 2024, kemudian CR-V tahun 2020, dan satu mobil City Hatchback. Dokumen dan barang bukti elektronik turut disita penyidik dalam kasus tersebut. Sejauh ini, penyidik Kejari Jakpus belum menetapkan tersangka terkait kasus ini. Mereka akan memeriksa para saksi pada Senin 17 Maret. Atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Bani memperkirakan terdapat kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, Wamen Komdigi, Nezar Patria mengungkapkan kantor Kementerian Komdigi digeledah saat kasus proyek PNS. Nezar menyebut kasus ini terjadi periode 2020-2024 saat Kementerian Komdigi bernama Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Info. Dia juga mengaku tidak tahu soal kasus tersebut sudah menjabat sebagai menteri sejak tahun 2023. Nezar enggan komentar lebih lanjut soal penggeledahan itu dan meminta untuk bertanya langsung ke kejaksaan. Kasus ini bermula saat Komdigi yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika diduga melakukan pengondisian pengadaan barang atau jasa serta pengelolaan PDNS periode 2020-2024. Pengondisian tender proyek PDNS itu diduga untuk memenangkan perusahaan PT AL selama 4 tahun berturut-turut dengan total nilai proyek sebesar 958 miliar rupiah. Kasus proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS diduga memicu serangan ransomware pada 2024 lalu. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS di lingkungan Kominfo yang kini bernama Kementerian Komunikasi dan Digital. Dugaan korupsi itu terjadi periode 2020-2024 dengan total pagu anggaran 958 miliar rupiah. Mengutip Kompas.com, Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting mengungkap, pengusutan perkara ini dimulai setelah terbitnya surat perintah penyidikan tertanggal 13 Maret 2025. Dalam surat itu, Kepala Kejari Jakarta Pusat
Safrianto Suryat Putra memerintahkan sejumlah jaksa untuk melakukan penyidikan perkara kasus korupsi. Jaksa penyidik kemudian menggeledah beberapa tempat, diantaranya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dari penggeledahan tersebut, jaksa penyidik menyita beberapa barang bukti berupa dokumen, uang, mobil, tanah, dan bangunan, serta barang bukti elektronik dan lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Kasus ini bermula saat pejabat Kementerian Kominfo diduga kong kali kong dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL dalam proyek PDNS. Proyek pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS awalnya disepakati dengan PT AL tahun 2020 dengan nilai sebesar 60,3 miliar rupiah. 1 tahun setelahnya atau 2021, kong kali kong dengan perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL kembali terjadi. Nilai kontraknya sebesar 102 miliar rupiah. Pada pengadaan proyek PDNS 2022 dengan nilai 188,9 miliar, pejabat Kementerian Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar PT AL bisa kembali memenangkan proyek ini. Benar saja, PT AL kembali memenangkan proyek pengadaan komputasi awan dengan nilai proyek 350,9 miliar rupiah dan 256,5 miliar rupiah pada tahun 2024, di mana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301. Pengaturan pemenangan tender juga dilakukan oleh pejabat Kominfo dan perusahaan swasta ini memicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024. Bahwa mereka tidak memasukkan pertimbangan kelayakan dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai syarat dalam penawaran PNS. Sehingga pada Juni tersebut, ransom mengakibatkan kapal layak tidak layak dan ekspor penduduk Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.